Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah. Saya dari 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Teks cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Cerita pendek memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 10.000 kata. Di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah, dan penyelesaian cerpen cenderung singkat dan padat dan langsung pada tujuannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks cerpen adalah cerita kebanyakan dibuat berdasarkan kisah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Cerita tidak mendeskripsikan tokoh cerita tersebut secara detail, tetapi tetap dapat mempertimbangkan penggambaran sifat dari tokoh tersebut. Yang ketiga, cerita ditulis menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat adalah cerita dibuat dengan hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. 5. Terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Tujuan dari teks cerpen adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalannya pada sebuah cerita, dan juga dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga dapat sebuah nasihat. Yang kedua adalah struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen ada 6. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional. Dengan kata lain, boleh tidak ada dan boleh ada abstraknya. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah hal-hal berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat ada di dalam cerita pendek. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Kita dapat melihat watak atau karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta memulai menemukan solusi dan penyelesaian atas konflik tersebut. Yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini, pembuat cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Yang terakhir dari strukturnya adalah koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca cerpen tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam cerpen. Di cerpen terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen ialah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Berbagai hal yang termasuk di dalam unsur intrinsik adalah, yang pertama adalah tema, yaitu gagasan utama di dalam suatu cerpen. Yang kedua, alur atau plot, yaitu jalan cerita dalam cerpen. Yang ketiga, latar atau setting, yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Yang keempat, tokoh, yaitu pelaku di dalam cerpen tersebut. Yang kelima, penokohan, yaitu pemberian sifat dan watak dalam tokoh yang terdapat di dalam cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang penulis cerpen dalam melihat peristiwa di dalam cerpen. Yang ketujuh, gaya bahasa, yaitu cara penulis
menyampaikan cerita di dalam cerpen. Misalnya, menggunakan diksi dan majas. Yang terakhir, amanat atau pesan. Pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar. Beberapa yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik tersebut ialah 1. Latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen. Misalnya, ideologi, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman atau motivasi penulis cerpen dalam membuat tulisannya. Misalnya, aliran sastra, kondisi fisiologis, biografi, dan lain-lain. Yang terakhir, nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu cerpen. Nilai agama, sosial, budaya, moral, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan cerpen terdapat 5. Yang pertama, menggunakan pendeskripsian yang kuat dalam mendeskripsikan fisik tokoh penulis, menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan. Hal ini juga dapat dibutuhkan untuk menggambarkan suasana, seperti suasana di sawah ataupun di sebuah gua. Kepiawaian penulis sangat dibutuhkan agar semakin membuat pembaca menyelam ke dalam cerita tersebut. Yang kedua, menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti bagi pagi hari, di sebuah desa, pada dini hari, dan sebagainya. 3. Menggunakan kalimat langsung, dan ada juga yang tak langsung ataupun berupa dialog. Yang keempat, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif, seperti Dewi Pagi yang berarti matahari, surga dunia berarti merujuk pada tempat-tempat hiburan atau pariwisata. Yang kelima, menggunakan bahasa yang informal atau semi-formal. Meskipun demikian, tanda baca digunakan secara tepat berdasarkan aturan PUEBI. Selanjutnya, fungsi sastra dalam cerpen. Fungsi sastra dalam cerpen ada 5 fungsi. Yang pertama, rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Kedua, deduktatif, mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, nilai estetis, memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas, mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Terakhir, fungsi religiusitas, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Yang terakhir, saya akan memberikan contoh dari teks cerpen yang berjudul "Terima kasih, teman terbaikku". Sampai di sini saja penjelasan materi tentang teks cerpen yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.